Oke, kembali lagi di channel kita WildXpips. Seperti biasa, weekend lagi kita coba untuk ngobrol-ngobrol dikit ya sama chart. Jadi kalau kita lihat ini pemandangan chart daily kita ini kelihatan nih Bang. Kalau gold ini makin lama makin tinggi. Jadi kalau di video kita minggu lalu itu saya sempat bahas all time high-nya gold itu ada di sini. Minggu ini all time high-nya ada di sini. Memang belum sampai ke 3000. Jadi kalau untuk teman-teman yang nonton video kita minggu lalu, itu saya sempat bilang kalau angka psikologis yang terdekat itu di 3000 memang belum. Tapi kalau ngelihat trennya masih kuat begini, mungkin aja dia ke situ. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, disclaimer dulu, disclaimer. Semua isi video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi. Tidak ada ajakan untuk buy atau sell, ya, untuk jual atau beli tidak ada. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan. Ya, jadi kita juga nggak pernah untuk menghubungi kalian duluan. Oke, karena kita punya admin, ya udah pasti kita nggak ngubung-ngubungin kalian duluan, oke? Dan yang terakhir, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya. Makanya kita terus belajar. Belajar terus Bang, jangan malas. Oke, sebelum masuk ke chart, kita coba cek news kita dulu ya. Minggu depan ini, selama seminggu ke depan, ini news bisa dibilang sepi. Ya ada 3 news penting tapi menurut saya ini dibilang high impact tapi nggak high banget gitu. Oke, jadi menurut catatan kita nih kita punya hari Selasa, ini kita punya CB Consumer Confidence. Terus di hari Kamisnya kita punya prelim GDP sama seperti biasa mingguan unemployment claims. Dan di hari Jumat kita punya core PCE price index ya. Ini yang apa namanya? Bulanan ya, bukan yang tahunan. Oke, kita masuk ke chart ya seperti biasa. Untuk prediksi minggu depan, selama seminggu ke depan ini secara garis besar ya mungkin saya bisa bilang ini ya masih sama-sama aja ya seperti minggu lalu yang udah kita bahas ya. Tren masih kuat naik ya. Kita nggak punya resisten di atas. Karena apa? Karena ini memang all time high baru ya. Jadi nanti kita bisa lihat di time frame lebih kecil resisten sementara kita itu ada di mana gitu ya. Ada di mana? Ya udah pasti yang jelas ada di all time high itu sendiri. Oke, jadi untuk sementara tren masih up. Belum ada tanda-tanda balik untuk turun ke bawah ya. Kalau memang dia mau turun ke bawah, kita punya satu zone kuat yang harus di break dulu, itu ada di sini. Oke. Kenapa di situ? Karena berdasarkan harga sebelumnya ini memang SNR. Oke. Untuk daily-nya kita seperti ini aja, nggak ada update yang update yang terbaru tidak ada. Jadi kita cek. Sebelum kita backtest, kita coba cek dulu. Tadi saya sempat bilang SNR terdekat itu ada di mana. Oke, ini Bang, kalau kita video minggu lalu ya, video minggu lalu itu kita punya all time high itu di sini. Oke, video minggu lalu kita punya all time high itu di sini. Bentar, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, jadi pada saat minggu lalu market close, itu market close ada di sini Bang. Sebentar, saya lihat dulu market close. Nah, market close ada di sini. Kenapa dia berhenti di situ? Karena kita punya juga zone di sini, ya. Terus saya sempat bilang juga di video minggu lalu
Hari Senin itu bank holiday ya atau tanggal merah di Amerika, dan satu hari setelah bank holiday itu apalagi nggak ada news ya. Saya bilang juga kalau teman-teman mau nonton video minggu lalu atau ingat saya ngomong minggu lalu, itu pasti satu arah ngikutin pergerakan market dari pertama kali open market. Nah, jadi kalau ini tanggal merah, berarti satu hari setelahnya ini, ya kan? Jadi kalau dari open market di hari Selasa itu udah mulai naik, sesi Eropa sideway, ya otomatis dia naik lagi bang. Ya, jadi saya tahu ada apa namanya, ada mentor sebelah, mungkin dia sama pemikirannya seperti saya. Ya nggak tahu dia nonton video saya atau memang pemikirannya sama. Dia full margin kemarin saya lihat, dan itu ya jujur aja untuk pemilik channel full margin tuh, apalagi satu arah bergerak, itu adalah satu kebanggaan bang. Oke, jadi kalau kita lihat hari Selasa kemarin ini memang naik. Kita jangan terlalu panjang bahas tentang ini dulu ya. Jadi jadi kalau minggu lalu open market itu ada di sini ya, karena memang all time high-nya ada di kotak ini, dan untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita punya all time high itu ada di sini, atau kita punya resisten ada di sini. Bang, ini kan nggak ada weekend nih bang, gimana kita ambil ininya, apa namanya, ngambil SNR-nya gimana? Nah, buka time frame kecil bang. Oke, jadi untuk sementara yang saya lihat memang gold ini masih akan bermain-main di area ini. Kenapa di sini? Ya, ini mungkin untuk teman-teman yang ada di VIP saya yang lama, ini udah bosen saya ngomong ini ya. Kita lihat ini. Oke, break, naik, 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 sekali lagi naik, sekali lagi naik, sekali lagi naik. Oke, jadi kita punya satu zone SNR yang bagus, satu di sini, dan atasnya saya tetap akan bisa bilang itu ada di sini gitu. Jadi untuk ngelihat zone-nya seperti apa yang lebih jelas, buka time frame kecil. Tapi untuk mencapai ke sini kita punya satu zone minor itu di sini. Ya otomatis kalau memang tidak ada rejection di area sini, ya otomatis dia akan ke sini. Tapi ingat, gold ini masih kuat naik ke atas. Angka psikologis kita yang terdekat itu ada di 3000 di atas sini. Oke. Ya, tinggal dicek aja sendiri. Oke, untuk direction sementara begitu. Kita coba backtest peluang-peluang entry kita selama 1 minggu kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tanggal merah ya. Ini tanggal merah, ini dari sesi London atau sesi Eropa itu memang udah sideway, nggak kemana-mana. Ya kalau memang mau cari-cari 20-30 pips ya ini udah pasti dapat gitu, karena udah tahu pergerakan ini akan sideway gitu. Jadi kalau kita punya resisten di sini, kita punya support di sini. Kalau market itu sideway, di sini itu kita sell, di sini itu kita buy. Oke? Nah, pensil saya udah habis baterai nih. Di sini kita buy. Tapi kalau kita lagi menghadapi market yang trending, naik atau turun gitu, misalnya naik gitu, misalnya market itu naik, di sini sepertinya saya harus pakai ini aja bang, karena nah jadi misalnya kita punya sorry ini baterai habis. Tadi saya bilang kalau market sideway, di sini kita sell, di sini kita buy. Oke. Tapi kalau market lagi trending, kita misalnya trending lagi naik ke atas, bukan kita sell di sini, bukan.
justru kita akan buy di sini setelah ini kena break. Gitu juga sebaliknya, misalnya trennya turun, kita bukan buy di sini, kita tunggu ini break untuk nantinya kita akan sell di sini. Itu, oke? Jadi kalau bahasa orang-orang umum tuh apa ya? Kayak semacam support become resistant atau resistant become support gitu. Nah, tapi saya nggak terlalu suka untuk menggunakan bahasa gitu karena pemahamannya tuh jadi beda-beda gitu. Oke, berhubung pensil saya ini habis baterai, jadi saya nggak bisa coret-coret. Sementara begini dulu videonya, nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya di minggu-minggu depan atau di hari-hari depan. Semangat, semangat Bang!